Oke, bertemu lagi dalam kuliah psikologi. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang grafologi part 2. Oke, jadi melanjutkan yang kemarin ya tentang grafologi atau analisa tulisan tangan. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya masih bingung ya. Kok bisa sih tulisan tangan itu bisa menunjukkan karakter dan kepribadian kita gitu. Nah, jadi gini kawan-kawan. Jadi manusia dalam membuat tulisan tangan biasanya meninggalkan tanda-tanda atau biasa kita sebut traits. Nah, tanda-tanda ini itu bisa menunjukkan karakter dan keadaan jiwa kita serta bisa menunjukkan minat dan bakat kita gitu loh. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, jadi pertanyaan lagi, kok bisa tanda-tanda itu kok bisa menunjukkan karakter dan kepribadian kita? Dari mana itu? Nah, ada pertanyaan lagi kayak gitu. Maka jawabnya dari sini teman-teman. Nah, kembali lagi kepada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kita kemarin udah berbicara bahwa pikiran sadar itu hanya 10 sampai 12% ya memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Sedangkan pikiran bawah sadar itu memiliki pengaruh 88 sampai 90%. Artinya pikiran bawah sadar itu memiliki pengaruh 4 kali lipat daripada pikiran sadar. Jadi kayak gini teman-teman. Pikiran sadar menginginkan Anda menulis sesuatu. Nah, saat menulis itu pikiran bawah sadarlah yang mengontrol Anda dalam menulis itu. Pikiran bawah sadar memberikan tanda-tanda tentang keadaan jiwa Anda. Nah, dari situ jadi sebenarnya yang kita analisa itu adalah hasil daripada tanda-tanda yang diberikan oleh pikiran bawah sadar kita. Oke ya. Paham ya dari sini? Oke. Nah, mengenal karakter seseorang itu dapat dilihat dari beberapa tanda-tanda. Yang pertama dari margin, tekanan, kemiringan tulisan, kemiringan huruf, ukuran huruf, dan tanda tangan. Jadi kita itu mampu menganalisa tulisan tangan seseorang itu dari 6 hal ini ya teman-teman. Oke. Nah, pada part kedua ini kita akan berbicara tentang margin. Jadi kita bagaimana sih mengenali tanda-tanda yang berhubungan dengan margin gitu. Bagaimana sih kepribadian seseorang jika dilihat dari analisa tulisan tangan yang berhubungan dengan margin. Oke ya. Oke. Jadi gini teman-teman, margin itu berbicara masalah pandangan dan hubungan seseorang dengan ruang dan waktu. Jadi gini, margin kiri itu berhubungan dengan masa lalu teman-teman. Sedangkan margin depan itu berhubungan dengan masa depan gitu ya. Jadi gini, kalau orang-orang yang margin kirinya itu terlalu mepet, itu biasanya orang tersebut memiliki masa lalu yang selalu diingat-ingat gitu. Mungkin masa lalu itu sesuatu yang sangat wah gitu bagi dirinya, suatu yang sangat berharga bagi dirinya, atau justru masa lalu itu yang menjadikan motivasi bagi dirinya untuk menjalani kehidupan ini gitu. Sedangkan kalau margin kirinya itu lebih lebar, itu menunjukkan bahwa orang itu tidak memperdulikan masa lalu kayak gitu teman-teman. Nah, sedangkan margin depan itu berhubungan dengan masa depan gitu. Jadi semakin panjang margin kanan itu menunjukkan tentang masa depan. Jadi ambisi kepada masa depan. Jadi kalau ada orang yang menulis di margin kanannya itu sampai pol gitu, sampai mau habis kertasnya, itu menunjukkan ambisi yang berhubungan dengan masa depan. Sedangkan orang-orang yang margin kanannya itu jauh dari kertas gitu, artinya itu nggak mepet gitu, itu menunjukkan orang itu lebih kepada takut terhadap masa depan atau nggak siap dalam menjalani masa depan teman-teman. Oke ya, paham ya dari sini. Nah gini, terus margin kiri yang narrow itu menunjukkan bahwa orang itu sedang mengingat penderitaan masa lalu sehingga merasa tidak aman. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan support dari keluarga atau teman terdekat. Membatasi dirinya bergaul dengan orang lain biasanya teman-teman. Dengan margin kanan broad, dia sangat takut berhubungan dengan orang lain. Ditambah dengan tulisan miring ke kiri menambah kuat karakter seperti ini gitu teman-teman. Jadi kalau ada marginnya,
Jadi kalau misalnya tulisannya itu miringnya ke kiri teman-teman, itu menambah tanda-tandanya itu menunjukkan karakter tersebut sangat kuat gitu loh maksudnya. Oke. Nah, terus margin kiri copybook itu menunjukkan orang itu mampu mengontrol diri dalam tindakan untuk menjaga hubungan dengan orang lain, teman-teman. Dia juga sangat membanggakan pengalamannya, sehingga mengalami kesulitan bila menghadapi hal-hal yang tidak familiar di luar pengalamannya tersebut. Oke. Terus ada margin kiri balance sheet. Itu yaitu orang ini menikmati kenyataan hidup hari ini dan yang akan datang. Dia berusaha mencapai masa depan seperti yang pernah dilakukannya pada masa lalu, teman-teman. Terus dia tidak suka aneh-aneh dalam menyusun masa depannya, disesuaikan dengan kemampuan ekonominya, waktu dan resources yang dia miliki. Oke. Terus ada margin kiri broad. Itu menunjukkan orang itu lebih tertarik dengan hal-hal baru daripada beradaptasi dengan masa lalu. Dengan margin sisi kanan narrow, dia hanya fokus keluar dari kebiasaan lama, baik dalam kegiatan ataupun dalam berinteraksi. Dia berani, tidak suka diatur, lebih aktif, lebih menyukai berteman dengan orang-orang yang dan situasi yang baru. Nah, gitu teman. Sekarang kita masuk ke margin kanan gitu. Jadi kalau margin kanan narrow itu menunjukkan orang itu aktif dan yakin akan masa depan, berharap sukses walau di suatu yang tidak familiar, berani melangkah ke depan dengan situasi yang baru, orang-orang baru, berpikir target bebas untuk melangkah gitu. Oke. Terus margin kanan copybook itu menunjukkan orang itu kurang kuat dalam aksi, mengikuti aturan yang ada dan menunggu persetujuan orang yang dia hormati. Dia bermain aman dalam membuat perencanaan masa depan. Sangat hati-hati tidak membuat rencana yang lebih. Dia membuat rencana hanya memungkinkan dia laksanakan gitu. Jadi orang ini tuh biasanya lebih suka di zona aman gitu, tidak berani mengambil resiko, teman. Oke. Terus ada margin kanan balance sheet. Itu menunjukkan orang itu menyusun rencana hanya sesuai realita, tetap dalam konvensional dalam bertindak, tidak kikir atau boros dalam mewujudkan rencana masa depannya, mampu mewujudkan rencananya tersebut dengan kemampuannya sendiri tanpa bantuan keluarga atau lainnya gitu. Jadi orang ini termasuk orang yang tidak pelit tapi juga tidak boros gitu, terutama dalam mewujudkan masa depannya. Mereka juga mampu membuat suatu perencanaan tanpa bantuan orang lain kayak gitu, teman. Terus ada margin kanan broad. Itu menunjukkan orang ini hanya fokus melindungi hal-hal yang dia takuti, jarang menyusun langkah perbaikan ke depan gitu. Takut terhadap sesuatu yang baru, baik terhadap situasi atau orang yang belum dikenal gitu. Ketakutannya menyebabkan dia kurang berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan dengan orang lain, tidak mudah percaya terhadap orang lain. Jadi orang yang dengan margin kanan broad ini, orang ini lebih banyak dilingkupi dengan rasa takut, teman-teman. Nah, orang ini juga nggak mudah percaya kepada orang lain dan takut dengan orang-orang yang baru atau di lingkungan yang baru. Nah, terus kalau margin kiri rata itu menunjukkan orang ini kaku dan perfeksionis gitu. Jadi orangnya itu kaku gitu loh, susah diatur biasanya. Nah, sedangkan margin kanan rata itu menunjukkan orangnya itu over control dan self protective gitu. Mereka juga butuh suatu sistem yang ketat yang dapat melindungi dirinya. Mereka tidak mudah merubah rencana, berusaha keras untuk merubah sistem yang berantakan yang tidak sesuai dengan dirinya, tidak percaya terhadap dirinya dan orang lain, dan tidak ekspresif. Jadi gimana ya, orang ini tuh mereka itu memiliki prinsip yang kuat gitu, tapi mereka itu ya kurang percaya diri, kurang percaya juga kepada orang lain, teman-teman. Terus ada margin kiri yang bergelombang. Itu menunjukkan orang itu mengalami penderitaan akibat konflik atau frustasi. Dia mencari keamanan dirinya. Gejolak dalam dirinya antara ketakutan dan rintangan, kurangnya kesadaran diri dan spontanitas untuk terlibat,
Gelombang yang pendek menunjukkan nilai positif karena menjaga dirinya bukan seperti mesin presisi dan kaku. Jadi gini. Jadi kalau ada orang yang menulis margin kirinya itu berantakan itu ya, bergelombang kayak gitu, itu biasanya orang itu di masa lalu tuh pernah mengalami suatu penderitaan atau suatu hal yang membuat dia frustasi, teman-teman, kayak gitu. Sedangkan margin kanan yang bergelombang itu menunjukkan orang itu perubahan mood dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan hubungan dengan orang lain, dan itu merupakan hal yang biasa ya teman-teman. Jadi kalau ada margin kanannya itu bergelombang, itu menunjukkan orang itu mengalami perubahan mood dalam hidupnya gitu. Ya biasalah, mood itu selalu berubah kapanpun aja dan dimana aja gitu. Bisa 1 jam, 5 menit, 5 detik, bahkan 1 detik gitu. Mood itu bisa berubah dengan cepatnya gitu. Jadi hal yang wajar banget ya teman-teman. Oke lah, mungkin ini aja ya dari pertemuan kita. Kita akan sambung lagi dalam kuliah grafologi part ketiga nantinya. Oke, nantikan video selanjutnya dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.